Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh teman-teman siswa kelas 7, khususnya siswa-siswi kelas 7 SMPN 24 Batam. Masih di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih bersama saya. Masih di bab 3, semua bersih, hidup jadi nyaman. Ini adalah pertemuan ketiga dalam bab 3 ini. Bisa juga ini adalah pertemuan terakhir di bab ketiga. Jangan lupa sambil nonton video ini senantiasa berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan untuk semuanya. Dan juga jangan lupa sambil nonton video ini juga tekan like dan juga tekan subscribe. Boleh juga komen dan di-share atau dikirim ke grup-grup yang lain. Baik teman-teman, masih di mempelajari tentang konsep tata cara bersuci. Kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang najis dan hadas. Nah, sekarang bagaimana cara toharoh, artinya toharoh dari hadas. Kalau toharoh dari najis kemarin sudah disampaikan di temuan berikut sebelumnya. Tata cara toharoh dari najis sudah dijelaskan di bab awal, artinya di bab awal ini kemarin. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas itu meliputi dari mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Jadi hadas itu bisa hilang atau bisa dikatakan suci orang yang berhadas jika melakukan satu mandi atau wudhu atau tayamum. Sarananya apa yang dipakai? Sarananya adalah air, debu, dan batu. Ini yang dipakai untuk toharoh, kemarin sudah disampaikan. Tapi pada umumnya orang yang bersuci itu menggunakan air, ya. Tadi kemarin air sudah kami sampaikan di bab sebelumnya. Jadi cara bertoharoh itu untuk dari hadas itu dengan cara mandi atau wudhu atau tayamum. Nah, ini petanya. Tata cara bersuci dari hadas yang pertama itu ada mandi wajib. Mandi wajib ini adalah untuk wudhu dan tayamum. Mandi wajib ini untuk menghilangkan atau bersuci dari hadas besar. Saya ulangi, mandi wajib itu dikhususkan atau bersuci dari hadas besar atau tata cara bersuci hadas besar. Wudhu itu adalah cara untuk bersuci dari hadas kecil. Sedangkan tayamum ini bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar, juga bisa digunakan untuk bersuci dari hadas kecil. Cuman ada ketentuan seseorang itu diperbolehkan tayamum. Baik, kita lanjut. Tata cara mandi wajib. Ya, tata cara mandi wajib yang apa sih mandi wajib itu? Pengertian dulu. Mandi yang untuk menghilangkan hadas besar, yang sering disebut juga dengan mandi jinabat atau mandi junub. Artinya mandi wajib itu mandi yang untuk menghilangkan hadas besar. Kalau mandi hari-hari itu kan untuk menghilangkan najis dan kotoran atau bau di badan kita. Tapi kalau mandi wajib itu ada ketentuannya, artinya sesuatu yang diwajibkan bagi seseorang itu untuk mandi supaya hadas besar di dalam seluruh tubuhnya itu menjadi suci. Itu bagaimana caranya melaksanakan mandi wajib? Yang pertama itu niat itu dibaca atau diucapkan di dalam hati dengan menggunakan bahasa yang kita pahami. Kalau kita paham bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa kampung yang kita pahami juga boleh, akan tetapi harus dibaca dalam hati. Kapan dibacanya? Bersamaan dengan pertama kali air disiramkan ke bagian anggota tubuh. Jadi ketika air masuk ke anggota tubuh, katakan mandi wajibnya itu, ini katakan si A itu headnya sudah selesai, dia harus mandi karena dia harus hadas besar, begitu ya. Ketika dia mandi, ketika air jatuh pertama kali ke tubuh, umpamanya di rambut atau kepala ini, disitulah hati mengucapkan niat dengan bahasa yang kita pahami. Kalau dilafalkan dengan bahasa Arab bunyinya begini,
Ini harus hafal ini. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Lah ini niatnya. Kalau diucapkan itu masih sunnah, tapi yang wajib dibaca dalam hati ketika bersamaan air pertama kali disiramkan ke anggota tubuh. Yang kedua, itu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yaitu pada saat mandi wajib itu kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan, berwudu terlebih dahulu, serta menyiramnya menggunakan mendahulukan yang kanan daripada yang anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Apabila ada yang tak kena air di dalam tubuh, di anggota tubuh, maka mandinya tidak sah, maka dia harus mengulangi lagi. Sehingga dia kalau mandinya tidak sah, maka dia dikategorikan hadas besar. Larangannya apa banyak? Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan larangan bagi orang yang hadas besar membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, sholat itu haram, malah berdosa karena hadas besar. Makanya diperhatikan betul mandi wajib ini. Yang ketiga, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah atau dan lain sebagainya. Contoh, ketika sudah hadas besar kok di tubuh ini ada kotoran cicak umpamanya, kita tidak nampak, pas mandi nampak begitu, maka itu harus dihilangkan. Itu maksudnya begitu. Ini 3 syarat atau 3 rukun dalam pelaksanaan mandi wajib. Baik, berikutnya wudu. Apa itu wudu? Wudu itu menurut bahasa bersih, sedangkan menurut syara adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dengan syarat-syarat tertentu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Perhatikan, fardhonya wudu atau rukunnya wudu itu ada niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib. Ya, ini ada 6 ini. Ada nanti muwalat, ada menggosok tangan dengan anggota wudu, artinya adal, ya. Cuman ini yang menjadi rukunnya itu adalah 6. Yang pertama itu niat. Niat itu menurut Imam dalam tabel ini versi Imam Hanafi ya, itu tidak perlu, tidak wajib. Kalau Maliki, Syafi'i dan Hambali itu wajib. Jadi rukun. Membasuh wajah semuanya wajib, baik Imam Hanafi. Membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini kalau Imam Malik itu seluruhan, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali itu hanya sebagian. Membasuh kaki, kenapa habis kepala kok kaki, kok tidak telinga? Membasuh telinga itu sunnah, bukan masuk rukun. Yang terakhir itu adalah tertib. Kalau Imam Hanafi, Maliki itu tidak perlu tertib, artinya tidak perlu berurutan, terserah begitu. Tapi kalau kita itu wajib berurutan, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, terus kalau perlu menggunakan sunnahnya mengusap telinga, membasuh telinga juga, telinga baru kaki, terus selesai. Itu harus, itu karena tertib. Maka kalau tidak tertib itu batal, tidak sah wudunya. Sunnahnya wudu itu mencuci kedua tangan sebelum wudu, mengucapkan basmalah, berkumur atau mencuci hidung, istinsyak, menggosok gigi dengan siwak juga boleh, meresapkan air ke jenggot jika punya jenggotnya yang tebal. Terus mengusapkannya 3 kali. Jadi 3 kali itu artinya baik kepala, tangan atau apa itu boleh diusap sampai 3 kali untuk mencari sunnahnya. Membasahi seluruh kepala itu sunnah. Membasuh telinga, jadi membasuh telinga itu juga sunnah. Mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri dan yang terakhir adalah takhil. Takhil itu meratakan air di sela-sela jari, baik jari kaki dan jari tangan. Sebab batalnya wudu sekarang, yaitu keluar sesuatu dari lewat kemaluan depan dan belakang seperti kercing, kentut atau buang air besar, itu batal wudunya. Tidurnya itu tidur yang tidak mutamakin, artinya tidak duduk, yang tidak menyebabkan, yang tidak dikhawatirkan untuk keluar angin dari kemaluan belakang atau dari dubur. Yang ketiga, hilang akal. Kemarin sudah disampaikan, baik hilang akal secara mabuk, hilang akal gila dan lain sebagainya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik punya sendiri atau menyentuh punya orang lain.
asalkan disentuhnya dengan telapak tangan. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang non mahram. Artinya menyentuh kulit lawan jenis, laki-laki menyentuh perempuan tapi bukan mahram, artinya orang lain. Yang keenam, ini ada sebagian menyentuh najis itu batal. Tapi sebenarnya kalau kita tidak ada hubungannya najis dengan wudu. Jadi ini saya sampaikan cuman untuk sebatas pengetahuan saja. Tata cara wudu yang pertama itu adalah niat. Niat itu dibaca dalam hati bersamaan dengan pertama kali membasuh wajah. Apa bunyi lafalnya? Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ini lafalnya. Jadi yang wajib apa? Niatnya itu dibaca dalam hati menggunakan bahasa yang dipahami. Ya. Bersamaan ketika pertama kali membasuh wajah. Perhatikan ini. Lah, yang kedua membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, ini ketika air pertama kali masuk ke wajah, kena wajah atau muka, disitulah dalam hati membaca niat. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Tapi dibaca dalam hati. Perhatikan anggota wajah yang harus kena air. Ini yang saya bulatin ini, mukanya itu harus yang kena air. Seluruh wajah ini. Ini perhatikan tanda panah yang saya bulat ini. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Perhatikan. Ini. Siku harus terkena air, bahkan harus melewati. Jangan mentang-mentang pakai baju baru terus tidak mau mengangkat lengan baju hanya sebatas tangan tidak sampai siku. Itu tidak sah wudunya. Maka yang sah itu wudunya harus mengenai siku. Bahkan yang disunahkan itu melewati daripada kedua siku tangan, kedua siku. Baik, yang keempat mengusap sebagian rambut. Perhatikan rambut yang tumbuhnya ketika ditarik tidak bisa. Kalau rambutnya panjang harus ambil pangkal, jangan ambil ujung. Ketika ambil ujung, ketika ditarik ke depan melewati jidat kita, itu tidak sah. Ya, ini yang masuk anggota rambut. Yang kelima membasuh kedua telinga. Ini tata caranya. Celah-celah telinga dalam luar itu juga harus kena. Ini. Yang terakhir tata cara wudhu itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini perhatikan yang saya bulatin ini. Dan celah-celah jari juga harus terkena air. Kalau umpamanya sampai ke atas betis boleh, asal tidak mubadir, artinya tidak boros dalam menggunakan air. Ini tata cara wudhu. Berikutnya adalah tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum itu pengganti wudhu atau mandi wajib. Hanya pengganti loh ya. Yang wajib tetap mandi dan wudhu cara menghilangkan hadas. Tayamum hanya sebatas pengganti. Kenapa sebagai pengganti? Ini sebagai rukhsah atau keringanan untuk seseorang yang tidak bisa menggunakan air karena beberapa halangan atau uzur. Umpamanya kamu tidak boleh menggunakan air karena mukamu atau kulitmu alergi dengan air. Makanya dengan tayamum, artinya dengan kalau mau sholat, mau apa, membersihkan dari hadas kecil besar ya harus tayamum. Tapi kan tidak ada orang yang namanya alergi dengan air, kecuali orang itu ada musibah terus tangannya luka, diperban, tidak boleh dibuka dan tidak boleh kena air, itu boleh menggunakan dengan tayamum. Nah, untuk memudahkan memahami daripada tayamum, coba perhatikan ilustrasi yang saya baca ini ya. Suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Waktu sholat sudah masuk dan waktunya hampir habis. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena satu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Nah, ini loh. Ketika kita perjalanan kok tidak ada air, umpamanya dalam pesawat kita naik haji ini. Mestinya kan berangkat jam 12, berangkat jam 11. Jam 12 kita di atas, padahal itu udah masuk waktu sholat duhur umpamanya. Ya udah, tayamum dan sholat di dalam pesawat kalau di pesawat tidak ada air untuk wudhu. Yaitu tayamum. Tayamumnya di mana? Ya nanti akan saya jelaskan. Bisa ditempelkan, umpamanya ditempelkan di jendela pesawat atau di samping-samping pesawat, itu diperbolehkan. Begitu itu caranya. Lah, kapan seseorang diperbolehkan tayamum? Yang pertama ketika tidak ada air. Yang kedua sakit atau berhalangan menggunakan air. Ini yang diperbolehkan. Yang ketiga dingin yang sangat karena tidak kuat untuk wudhu, airnya terlalu dingin.
Yang keempat, airnya tidak ada dan tidak terjangkau. Jadi cari air kemana-mana tidak jumpa, asalkan melewati dua marhalah, artinya melewati batas orang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Berarti sekitar 80 sampai 83 km itu baru diperbolehkan. Tapi kalau kita yang ada di pinggir pantai ya nggak ada namanya habis air untuk wudhu. Toh juga air laut itu suci dan mensucikan. Tidak ada air sumur, air kolam tidak ada, ya udah kita wudhunya pakai air laut. Itu boleh. Jadi tak perlu lagi kita tayamum begitu. Atau air tidak cukup hanya untuk minum. Kita perjalanan dalam hutan tersesat, naudzubillah. Tak nyari air, tak ketemu-ketemu, ada air cukup untuk minum, untuk bertahan hidup. Ya udah tayamum untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir masuknya waktu sholat. Bedanya dengan wudhu dan tayamum, wudhu itu wudhu sekali asalkan tidak batal bisa digunakan beberapa kali sholat. Tapi kalau tayamum, sekali tayamum digunakan untuk sekali sholat. Pamannya kamu mau sholat duhur, tak ada air terus tayamum. Habis itu selesai sholat duhur, ya udah selesai. Nanti kalau mau sholat asar kamu tayamum lagi. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu sekali sholat, pamannya sholat duhur, terus tidak batal sampai sholat asar, tidak wudhu lagi asalkan yakin kita belum batal, ya tetap tidak perlu wudhu lagi, langsung sholat itu boleh. Kalau tayamum tidak boleh, harus tayamum kembali. Tata caranya seperti apa sih tayamum itu? Perhatikan, yang pertama itu niat. Kalau dilafalkan niatnya sama, niatnya dibaca dalam hati. Kalau dilafalkan secara bahasa Arab, nawaitu tayammumah listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ini niatnya. Yang kedua, mengusap muka atau wajah. Perhatikan ini gambarnya. Sentuhkan tangan ke tanah atau tembok yang ada debunya sebagai syarat saja. Lalu setelah disentuhkan, langsung diusapkan ini ke muka. Yang ketiga, mengusap tangan kanan dengan debu. Perhatikan ini, sampai kedua siku juga mengusapnya. Perhatikan itu gambarnya. Yang keempat adalah mengusap tangan kiri dengan debu. Jadi tayamum itu tidak seribet atau tidak senormal wudhu. Tayamum hanya niat membasuh muka dan mengusap muka dengan debu dan mengusap kedua tangan sampai siku, itu aja. Tidak perlu telinga, rambut dan kaki. Hikmah toharoh. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Apalagi lebih-lebih kita dalam pandemi COVID-19 atau corona ini, sering-sering berwudu, insya Allah akan selamat. Kenapa? Karena wudhu itu batasannya mulai dari mencuci tangan, muka, semua kena, hidung, semua yang berhubungan dengan benda itu akan terkena dicuci tiap hari. Makanya orang yang terbiasa wudhu insya Allah akan terhindar dari penyakit. Apalagi pandemi COVID-19 ini. Rasulullah pernah bersabda, bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan di alam kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menegaskan bahwa kebersihan itu bagian dari iman dan kebersihan itu pangkal kesehatan. Yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Itulah bab 3. Yang terakhir ini adalah tentang tata cara bersuci atau taharah dari hadas. Bab 3 itu meliputi bersih, hidup menjadi nyaman. Nah, untuk memahami pelajaran di materi atau memahami materi bab 3 ini, silahkan kalian selesaikan tugas di samping. Yang pertama, kerjakan di buku paket, yaitu halaman 42 sampai 44, yaitu pilihan ganda dan uraian. Tulis di buku kertas atau di buku kalian, jangan lupa tulis nama. Jika kertasnya 2 lembar, usahakan setiap lembar dikasih nama. Yang kedua adalah praktek wudhu. Ya, praktek wudhu di video. Suara dan gerakan dalam pelaksanaan praktek harus terdengar dan terlihat jelas. Yang ketiga, praktek tayamum. Maaf, ini salah tulis.
Yang ketiga itu praktek tayamum yang di video juga suara dan gerakan dalam pelaksanaan itu harus terdengar dan harus terlihat jelas. Jadi tugas pertama adalah mengerjakan di buku paket, tugas kedua praktek wudhu, dan tugas ketiga adalah praktek tayamum. Saya ulangi, tugas pertama kerjakan di buku paket, tugas kedua praktek wudhu di video, tugas ketiga praktek tayamum di video. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di bab 3 ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan agar ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.